Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkarah tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, bersama kita berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Bersama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kehidupan kami Tuhan berkati dan jagai. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu, curahkanlah kami kuasa roh-Mu, supaya kami bukan hanya sekedar memahami, tapi kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini didasarkan dari Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-13, yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suatu hari ada seorang anak yang ingin memberikan sebuah kado kepada orang tuanya. Sayangnya sang anak ini tidak memiliki cukup uang, maka ia melihat selembar kertas dan kemudian ia membuat gambar yang sederhana untuk orang tuanya dan diberikan tanda, aku sayang mama dan papa. Anak ini kemudian bergegas memberikan kadonya ini, selembar gambar yang ia buat sendiri kepada orang tuanya. Mungkin ketika orang lain melihat apa yang diberikan oleh anak ini, nampaknya tidak punya arti, barangnya terlalu sederhana atau tidak punya makna. Tetapi bagi kedua orang tuanya, pemberian anak ini adalah bukti cinta kasih. Bagaimana sang anak memberikan yang terbaik apa yang ia miliki. Nah saudara, demikian juga dengan Tuhan. Manusia seringkali melihat sesuatu berdasarkan apa yang tampak di luar. Kita menilai keberhasilan dari besar kecilnya hasil yang kita dapatkan, atau banyak sedikitnya pemberian, atau seberapa besar seseorang kemudian dikenal oleh perbuatannya. Tetapi Tuhan dalam bagian firman hari ini mau memberikan satu penegasan bahwa Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu hati yang tulus di balik setiap tindakan. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 26 ayat 13 ini memperlihatkan tentang bagaimana seorang perempuan yang memberikan minyak narwastu kepada kepala Yesus. Tapi ketika perempuan tersebut memberikan minyak narwastu yang mahal harganya, para murid justru keberatan dengan tindakan tersebut. Mengapa? Bagi mereka tindakan itu adalah tindakan yang sia-sia. Alih-alih kemudian mengkritik bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini sia-sia, mereka mengatakan, bukankah lebih baik jika minyak itu kemudian dijual dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Nampaknya dari kritik ini menunjukkan tentang keberpihakan para murid kepada orang-orang miskin. Tapi sebenarnya di belakang itu Tuhan justru tahu apa yang menjadi latar belakang ungkapan kekesalan atau kritik yang diberikan oleh para murid. Yesus memberikan ketegasan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini tidaklah sia-sia. Karena Yesus mengatakan bahwa justru perempuan inilah yang tahu tentang apa arti kasih yang sesungguhnya. Sebab Yesus tahu bagaimana para murid yang masih saja fokus untuk dirinya sendiri. Ketika mereka mungkin menjual, kemudian memberikan kepada orang-orang miskin, mereka mengharapkan pujian. Artinya fokus mereka hanya berpusat kepada diri mereka sendiri, apa yang menjadi keuntungan bagi mereka. Sedangkan perempuan ini justru memperlihatkan bahwa dia kemudian memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia tidak kemudian memikir apakah ini sesuatu yang untung atau rugi bagi saya, tetapi ini adalah sebagai tindakan kasih saya kepada Yesus. Nah saudara, maka firman ini mengingatkan kepada setiap kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, didasari dengan ketulusan hati kita. Untuk itu firman hari ini mengajarkan kita untuk memberi segala sesuatu bukan karena kewajiban, tapi memberi karena ketulusan dan kasih yang kita miliki. Nah seringkali sebagai manusia kita terjebak memberi karena mungkin kita ingin mendapatkan perhatian, memberi karena supaya kita dinilai baik oleh orang lain. Maka firman hari ini mengingatkan kepada setiap kita untuk memberikan segala sesuatu didasari oleh karena kasih dan ketulusan, bukan untuk mencari nama,
tetapi untuk menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan bagi Tuhan. Maka saudara, melalui firman hari ini, mari bersama kita meresponinya dengan sungguh-sungguh terkait dengan bagaimana kita memberikan diri kita kepada Tuhan lewat kita hadir di dalam kehidupan sesama kita peka kepada kehidupan sesama kita, meskipun mungkin tindakan kita tidak dibalas, tidak diberikan pujian, ya, tetapi mari teruslah kita melakukannya, karena setiap kita dipanggil untuk menyatakan kasih seperti yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupannya. Kiranya melalui perenungan ini, setiap kita boleh terus semakin dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa kembali bersama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami bersyukur kami boleh diingatkan bahwa seringkali ketika kami mendasari pemberian yang kami lakukan oleh karena kami ingin mencari nama, kami masih mementingkan diri sendiri, Tuhan mengingatkan kami untuk memiliki hati yang tulus. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi berkat. Dan ajarlah kami untuk terus memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan pergumulan kami ke depan ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus senantiasa menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.